Di dunia ini kan ada banyak banget misteri yang belum terpecahkan. Tapi kayaknya nggak ada yang lebih melegenda dan bikin penasaran daripada kisah tentang sebuah peradaban yang hilang. Nah, dalam pembahasan singkat kali ini, kita akan menyelami salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah, Atlantis. Coba dibayangin, bisa nggak sih sebuah peradaban yang super maju lenyap begitu saja dalam sehari semalam? Ini nih pertanyaan yang bikin merinding, sekaligus jadi inti dari semua misteri Atlantis. Gimana mungkin sesuatu yang begitu hebat bisa hilang tanpa jejak? Betul banget, 2000 tahun lebih loh. Dan ceritanya itu nggak pernah mati. Dari tulisan kuno, diceritain lagi di buku-buku, sampai sekarang jadi inspirasi film-film keren. Nama Atlantis itu sendiri udah jadi, ya, semacam kata kunci untuk misteri terbesar yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, sekarang pertanyaannya, dari mana sih semua ini berawal? Siapa yang pertama kali cerita soal Atlantis? Ternyata kalau kita telusuri, semua jejak mengarah ke satu orang. Seorang filsuf Yunani kuno yang jenius, Plato. Lihat deh timeline ini. Ceritanya pertama kali muncul sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Tua banget kan? Dan sejak saat itu ceritanya tuh nggak pernah hilang. Jadi bahan debat para ilmuwan, dicari-cari para petualang. Dan ya, sampai sekarang masih ada di film, buku, dan imajinasi kita semua. Plato bahkan kasih petunjuk lokasinya loh. Katanya di luar pilar Hercules. Nah, pilar Hercules ini, para ahli banyak yang menduga itu Selat Gibraltar. Pintu gerbang antara Laut Mediterania sama Samudra Atlantik yang luas banget. Jadi kebayangkan, Plato menempatkan Atlantis di tempat yang jauh, misterius, dan di luar jangkauan dunia yang dikenal orang zaman dulu. Jadi, Atlantis ini kayak apa sih menurut Plato? Wah, ini bukan kota biasa ya. Dia gambarin Atlantis itu kayak negara adidaya zaman kuno. Punya teknologi canggih, pemerintahan yang super teratur. Mereka kaya raya, tapi seperti biasa, kekayaan itu ada sisi gelapnya. Mereka jadi serakah, moralnya rusak, dan akhirnya kena murka para dewa. Hukumannya nggak main-main, bencana dahsyat yang menenggelamkan semuanya. Cuma dalam sehari semalam. Nah, disinilah perdebatan paling besarnya dimulai. Sebuah perdebatan yang udah berlangsung ribuan tahun. Apakah Plato ini lagi cerita kejadian nyata, atau dia cuma bikin dongeng buat ngasih kita pelajaran moral? Jadi intinya ada dua kubu besar nih. Di satu sisi banyak yang bilang ini cuma alegori, semacam cerita perumpamaan. Plato pakai Atlantis sebagai contoh negara hebat yang hancur karena kesombongan. Peringatan buat kota Athena di zamannya. Tapi di sisi lain, ada juga yang percaya kalau Plato mungkin terinspirasi dari kejadian nyata. Mungkin semacam ingatan turun-temurun tentang bencana besar di masa lalu. Dan gara-gara ini, banyak banget teori yang coba nyambungin legenda Atlantis sama kejadian di dunia nyata. Yang paling terkenal itu letusan gunung berapi dahsyat di Pulau Terra yang sekarang kita kenal sebagai Santorini. Letusan itu memang menghancurkan peradaban Minoa yang super maju. Tapi ya, ada juga teori-teori lain yang lebih liar, yang bilang Atlantis itu ada di Karibia atau bahkan di segitiga Bermuda. Oke, ini poin yang paling penting. Setelah ratusan tahun dicari, setelah spekulasi yang nggak ada habisnya, faktanya adalah sampai detik ini nggak ada satupun bukti arkeologis yang benar-benar meyakinkan. Nggak ada reruntuhan, nggak ada artefak, nol. Jadi secara ilmiah, Atlantis itu ya masih sebatas mitos. Tapi kalau nggak ada buktinya, kenapa kita masih terobsesi banget ya sama Atlantis? Kenapa ceritanya nggak pernah mati? Nah, sekarang kita coba bedah. Kenapa mitos ini begitu kuat dan terus memikat kita? Daya tariknya itu kuat banget, karena ya pertama, konsepnya sendiri udah dramatis. Bayangin aja, peradaban super canggih hilang dalam sekejap. Keren kan? Kedua, misteri yang tenggelam. Gambaran kota di dasar laut itu langsung memancing rasa penasaran dan jiwa petualang kita semua. Dan yang ketiga, ya spekulasi modern. Selalu ada buku baru, film baru, teori baru yang bikin cerita ini hidup lagi buat generasi yang lebih muda. Jadi, apa nih yang perlu kita pegang dari semua ini? Penting banget untuk tahu pandangan para ahlinya. Sebagian besar sejarawan dan arkeolog itu sepakat kalau cerita Atlantis paling pas dilihat sebagai dongeng filosofis. Jadi ini semacam cerita buat ngasih pelajaran, bukan catatan sejarah. Oke, kita udah lihat dari mana ceritanya berasal, perdebatan soal keberadaannya, sampai kenapa kita begitu tertarik. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan akhirnya. Coba deh renungkan angka ini, lebih dari 2300 tahun.
Selama itulah manusia ngomongin, berdebat, dan bermimpi soal Atlantis. Ini bukti yang luar biasa banget kan, betapa kuatnya sebuah ide. Pada akhirnya, mungkin pertanyaan terpentingnya bukan di mana Atlantis, tapi apa itu Atlantis? Apakah Atlantis itu sebuah kerajaan nyata yang tenggelam? Atau jangan-jangan ini adalah cermin yang sengaja Plato siapkan buat kita semua? Sebuah peringatan abadi tentang bahaya kesombongan. Dan bukti bahwa sebuah legenda kadang bisa jauh lebih kuat daripada sejarah itu sendiri. Mungkin jawabannya memang masih tersembunyi di kedalaman.